Langit di atas Gunung Lawu tampak labu ketika Raka Pradipta turun dari bus tua yang berhenti di depan gapura kecil bertuliskan selamat datang di Desa Watu Angin. Desa itu seperti terasing dari dunia modern. Tidak ada sinyal ponsel, tidak ada kendaraan lewat, hanya suara angin yang berbisik dari pepohonan pinus yang memagari jalan setapak berbatu. Raka menarik napas panjang. Ia datang bukan untuk melancong, tapi mengejar sebuah berita besar yang bahkan ia sendiri ragu untuk mempercayainya. Rumor yang beredar beberapa pekan terakhir menyebutkan bahwa Sabdo Palon, sosok misterius yang sering dikaitkan dengan ramalan masa depan Jawa, tengah diperkirakan telah kembali. Raka tidak mudah percaya pada legenda. Ia adalah seorang jurnalis investigasi yang biasa mengungkap berita politik gelap dan kasus korupsi. Namun kali ini ia tertarik pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang menyentuh misteri kebudayaan Nusantara. Semuanya berawal dari kabar aneh di media sosial. Seorang pendaki mengaku mendengar suara yang berbicara dalam bahasa Jawa kuno di puncak Lawu. Lalu seorang petani desa menemukan simbol aneh terukir di batu sungai. Bahkan seorang kiai pesantren di Madiun bersaksi melihat cahaya merah membelah langit tepat di atas hutan Lawu. Satu nama muncul berulang kali dalam semua kesaksian itu. Sabdo Palon. Nama itu telah lama menjadi mitos. Sebagian orang percaya ia adalah penasihat Raja Brawijaya V yang hilang setelah runtuhnya Majapahit. Ada yang menyebut ia bukan manusia biasa melainkan penjaga gaib Nusantara. Namun menurut kepercayaan lama, ia pernah bersumpah akan kembali ketika Nusantara berada di ambang kehancuran. Apakah masa itu telah tiba? Di posko pendakian, Raka bertemu seorang pria tua berjubah hitam yang duduk termenung sambil menatap lereng Lawu. Tanpa menoleh, pria itu berkata pelan seolah sudah tahu kedatangan Raka. Kau datang bukan untuk mendaki Gunung Lawu. Kau datang karena panggilan yang tidak kau mengerti. Raka menatapnya curiga. Maaf, apakah kita saling kenal? Pria itu tersenyum tipis. Orang yang mencari kebenaran tidak pernah datang tanpa sebab. Kau mencari Sabdo Palon. Raka terdiam. Ia tidak menyebut nama itu kepada siapapun sejak tiba di desa. Siapa Anda? Orang tua itu berdiri perlahan. Orang memanggilku Ki Jagatseno. Aku penjaga sesuatu yang tidak terlihat, tapi mempengaruhi dunia yang kau kira nyata. Raka menahan tanya. Ada sesuatu pada Ki Jagatseno yang membuatnya tidak bisa menolak rasa penasaran. Orang itu melangkah ke arah hutan dan berkata, jika kau ingin tahu makna kembalinya Sabdo Palon, kau harus berani mendengar kebenaran yang tidak ingin didengar banyak orang. Ikutlah ke padepokanku sebelum malam turun. Raka mengikuti langkahnya. Desa itu mulai terasa ganjil. Pohon-pohon seolah berdesis. Angin yang berhembus seakan membawa bisikan asing. Dan jauh di kejauhan, seberkas cahaya merah tampak muncul di antara kabut pegunungan. Entah kenapa, Raka merasa ini bukan perjalanan jurnalistik biasa. Ini adalah panggilan. Dan ia tahu, sejak hari itu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Jejak naskah yang hilang. Kabut turun semakin pekat ketika Raka mengikuti langkah Ki Jagatseno melewati jalan setapak yang memanjang menembus hutan pinus. Udara dingin menggigit kulit. Sementara suara ranting patah di bawah kaki menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Mereka tidak banyak berbicara sepanjang perjalanan, seolah kata-kata tidak diperlukan di tempat yang seperti ini. Hanya sesekali Raka menoleh ke belakang, memastikan ia masih berada di jalur yang bisa ia ingat kalau nanti harus kembali. Namun semakin jauh mereka berjalan, pemandangan sekitarnya menjadi asing. Seakan hutan itu terus berubah dan menelan jalan yang baru saja mereka lewati. Ki Jagatseno akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan kayu tua yang tersembunyi di balik tebing batu. Padepokan itu terlihat sederhana dengan tiang kayu dan atap rumbia, namun memancarkan atmosfer yang tidak bisa dijelaskan. Ada semacam energi halus yang melingkupinya, membuat Raka merasakan sesuatu seperti getaran tipis di dadanya. Masuklah, ujar Ki Jagatseno. Raka melangkah masuk. Ruangan itu sederhana. Hanya terdapat beberapa tikar pandan, rak kayu berisi kitab-kitab tua, dan lentera minyak yang menggantung di langit-langit. Aroma dupa samar tercium. Ki Jagatseno duduk bersila dan mempersilakan Raka duduk di depannya.
Kau pasti bertanya mengapa semua orang kembali membicarakan Sabdo Palon, kata Ki Jagatseno. Aku hanya ingin tahu apakah ini benar atau sekadar cerita yang dibesar-besarkan, jawab Raka. Keingintahuan adalah pangkal perjalanan. Tapi tidak semua perjalanan mengantarkan pada kebenaran. Banyak yang terhenti karena takut. Raka menahan diri untuk tidak membalas. Ia hanya menatap Ki Jagatseno, menunggu penjelasan. Orang tua itu membuka sebuah peti kayu di sampingnya dan mengeluarkan selembar naskah yang tampak kusut dan rapuh. Tulisan di dalamnya berhuruf Jawa kuno. Raka tidak mengerti isinya. Namun ia tahu naskah itu bukan sembarang tulisan lama. Naskah ini adalah bagian dari serat Sabdo Palon, kata Ki Jagatseno. Sebagian orang menyebutnya mitos, tetapi naskah ini mencatat sesuatu yang belum terjadi. Ramalan yang akan menentukan masa depan Nusantara. Raka merasa merinding. Ia mendengar nama serat itu sekali dua kali dalam forum diskusi sejarah, tetapi semua orang sepakat bahwa naskah aslinya telah hilang berabad-abad lalu. Di mana kau mendapatkannya? Tanya Raka. Ki Jagatseno tidak langsung menjawab. Ia menatap Raka dalam-dalam, seolah ingin menilai apakah ia layak mengetahui kebenaran. Serat ini tidak ditemukan. Ia memilih untuk menampakkan diri kepada orang yang tepat. Kau akan tahu sendiri jika waktunya tiba. Raka menghela napas. Jawaban itu terdengar seperti teka-teki yang sengaja dibiarkan menggantung. Ki Jagatseno mulai membaca potongan naskah itu. Suaranya berubah berat dan lantang. Yen wus sirna pamekaring nagara, yen wus kembar tanpa kawitane, yen bumi Jawa wus dadi geger, ana janji kang kudu katindakake. Sabdo sing wus kaucal ora bakal bali nganti wektu katemben. Raka terdiam. Ia tidak sepenuhnya paham, tapi ia menangkap beberapa makna. Janji yang harus ditepati. Sabda yang pernah diucapkan dan kini akan kembali. Itu artinya Sabdo Palon akan kembali saat Nusantara berada dalam kekacauan, kata Raka perlahan. Ki Jagatseno mengangguk, dan tanda itu sudah mulai terlihat. Apa maksudmu? Ada kekuatan yang sedang bergerak. Tidak semua berasal dari dunia yang bisa kau lihat. Tiba-tiba pintu padepokan berderit. Seorang perempuan muda masuk membawa map dan beberapa buku. Ia tampak intelektual. Berkacamata bulat dengan sorot mata tajam. Ia memberi salam singkat. Perkenalkan, kata Ki Jagatseno. Ini Ayunda Larasati. Seorang ahli naskah kuno dari Universitas Gadjah Mada. Ia juga sedang meneliti jejak Sabdo Palon. Raka sedikit terkejut. Ia tidak menyangka ada akademisi yang terlibat dalam urusan semistis ini. Ayunda duduk dan menatap Raka. Kami butuh bantuanmu. Katanya. Membantu untuk apa? Tanya Raka. Mengungkap kebenaran yang sudah disembunyikan ratusan tahun. Kalau begitu aku akan bertanya satu hal, kata Raka. Apakah Sabdo Palon benar telah kembali? Ayunda dan Ki Jagatseno saling berpandangan sebelum menjawab. Bukan hanya kembali, ujar Ayunda pelan. Ia sedang memulai sesuatu. Raka menelan ludah. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuatnya merasakan bahaya besar yang belum ia pahami. Dan itu baru permulaan. Teror tak terlihat. Malam turun cepat di lereng Gunung Lawu. Angin yang sejak sore berhembus lembut kini berubah menjadi hembusan dingin yang membawa suara-suara aneh dari hutan. Di luar padepokan, kabut merayap turun dari puncak, menutup jalan setapak dan pepohonan seperti tirai abu-abu. Raka berdiri di teras. Menatap hutan yang gelap dan seperti mengawasinya kembali. Sejak ia tiba di tempat itu, ia mulai merasakan sesuatu yang ganjil, seolah ada banyak hal yang bergerak di balik sunyi, sesuatu yang tidak berasal dari dunia yang ia pahami. Ayunda dan Ki Jagatseno berada di dalam, membahas isi naskah yang tadi mereka perlihatkan. Raka mencoba mengalihkan pikirannya, namun firasat buruk terus menekan dadanya. Ia kembali masuk ke dalam padepokan dan menutup pintu kayu yang berderit pelan. Ki Jagatseno duduk di depan meja kecil, menghadap lembaran naskah yang terbuka. Lentera minyak di sampingnya bergoyang-goyang seakan terusik sesuatu. Ada yang mengawasi kita, kata Raka tiba-tiba. Ayunda menoleh, sedikit terkejut. Kau melihat seseorang?
Bukan seseorang. Tapi aku merasa ada sesuatu di luar sana, jawab Raka sambil menatap pintu. Ki Jagatseno mengangguk pelan. Ada hal-hal yang bergerak ketika rahasia besar mulai dibuka. Ada kekuatan yang tidak ingin kebenaran ini terungkap. Apa maksudmu? Ada yang tahu soal naskah ini? Tanya Raka dengan nada menekan. Lebih dari itu, jawab Ki Jagatseno. Ada yang ingin memastikan ramalan Sabdo Palon tidak pernah kembali dibicarakan manusia. Lentera tiba-tiba berkedip-kedip. Angin yang sejak tadi berhembus di luar kini kembali berdesing seperti lolongan panjang. Entah dari mana, terdengar suara gamelan samar, seperti datang dari kejauhan, tetapi melengking mistis dan tidak wajar. Ayunda berdiri tegang. Kalian dengar itu? Raka menelan ludah. Suara gamelan di tengah hutan seperti ini? Dari mana asalnya? Itu bukan gamelan, jawab Ki Jagatseno tenang namun serius. Itu adalah peringatan. Peringatan dari siapa belum sempat Raka tanyakan, ketika tiba-tiba semua lentera di dalam padepokan padam dalam sekejap. Kegelapan menelan mereka sepenuhnya. Raka spontan merogoh senter di tasnya, menyalakannya, dan mengarahkan cahaya ke sekeliling ruangan. Tidak ada apa-apa. Namun udara terasa berbeda. Sunyi menjadi sesuatu yang mencekam. Tiba-tiba terdengar suara langkah. Bukan dari dalam. Dari atap. Lalu berpindah ke dinding. Lalu ke jendela. Seolah ada sesuatu yang bergerak mengitari padepokan. Ayunda mundur beberapa langkah. Tubuhnya menegang. Apa itu binatang? Tanya Raka. Jika itu binatang, kau akan mendengarnya dengan jelas. Ini bukan makhluk yang berjalan di tanah, jawab Ki Jagatseno pelan. Langkah itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti. Lalu terdengar bunyi ketukan pelan di pintu. Pelan, tapi teratur. 3 kali. Seperti seseorang sengaja mengetuk. Raka menatap pintu kayu itu. Tidak ada siapapun di luar sana. Tidak mungkin ada orang yang mengikuti mereka ke tempat ini. Kecuali ia tahu jalan terpencil di dalam hutan Lawu. Ketukan kembali terdengar. Kali ini lebih kencang. Raka menelan gugup. Kita buka. Tidak. Sahut Ki Jagatseno cepat. Apapun yang mengetuk itu bukan manusia. Ketukan berubah menjadi hantaman keras. Pintu berguncang. Raka mengambil sebatang kayu di sudut ruangan. Apapun yang terjadi, ia siap mempertahankan diri. Tapi saat ia melangkah maju, Ki Jagatseno menghentikannya. Jangan mendekat ke pintu. Ia tidak bisa masuk kecuali kita mengizinkan. Apa maksudmu? Tanya Raka. Ki Jagatseno merogoh sesuatu dari balik jubahnya. Sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan ukiran matahari dan bulan saling bertaut. Simbol itu bercahaya samar. Ini adalah ukir 9. Simbol dari sumpah Sabdo Palon. Jika simbol ini bergerak lebih dulu dari pemiliknya, itu hanya berarti satu hal. Apa? Janji besar telah dibuka. Tiba-tiba hentakan di pintu berhenti. Sunyi kembali merayap. Namun kemudian sesuatu terjadi. Di bagian luar pintu, terlihat guratan merah membara mulai membentuk sebuah simbol. Raka memicingkan mata memperhatikan bentuknya. Semakin lama semakin jelas. Bentuknya lingkaran dengan 3 garis tajam menusuk ke tengah. Raka belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa itu? Tanya Ayunda ngeri. Ki Jagatseno memandang simbol itu dengan sorot mata berat. Itu adalah lambang Palon Jagat. Lambang Sabdo Palon. Tanya Raka tak percaya. Bukan sekadar lambang. Itu adalah tanda. Ia sudah mengetahui keberadaan kita. Raka mematung. Untuk pertama kali sejak perjalanannya dimulai, ia merasa benar-benar tidak siap menghadapi apapun yang akan datang. Ini bukan lagi sekadar penelitian sejarah. Ini juga bukan sekadar legenda. Ini adalah sesuatu yang sedang bergerak. Dan kini sesuatu itu tahu mereka ada di sini. Ayunda memecah keheningan. Kalau ia tahu keberadaan kita, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ki Jagatseno menatap mereka berdua dengan wajah yang tidak biasa. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapannya mengandung kekhawatiran. Perjalanan ini tidak bisa dihentikan lagi.
Dan mulai saat ini, tidak ada jalan untuk kembali. Dan di saat itu, entah mengapa, hutan di luar terdengar seperti bernafas. Konspirasi yang terkubur. Pagi hari datang tanpa suara burung atau cahaya yang hangat. Matahari tanpa enggan menembus kabut yang menggantung berat di atas hutan Gunung Lawu. Raka keluar dari padepokan dengan napas yang masih terasa dingin oleh udara pegunungan. Hatinya masih digelayuti kegelisahan setelah kejadian semalam. Simbol merah yang membara di pintu padepokan kini telah hilang tanpa jejak, seperti tidak pernah ada. Namun Raka tahu, itu bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu yang benar-benar datang mencari mereka. Ayunda duduk di beranda dengan catatan dan buku tua berserakan di sekelilingnya. Ia tidak tidur semalam suntuk. Raka menghampirinya. "Kau masih memikirkan kejadian tadi malam?" tanya Raka. Ayunda menatap catatannya. "Bukan hanya itu. Aku sedang mencoba mengerti makna lambang Palon Jagat." Dalam manuskrip tua, simbol itu hanya muncul saat sebuah titah lama dibangkitkan kembali. Titah seperti apa? Ayunda menatap Raka sejenak sebelum menjawab. Titah yang berkaitan dengan masa depan Nusantara. Ki Jagatseno keluar membawa kendi air. Ia mendengarkan percakapan mereka sebelum akhirnya ikut bersuara. Sabdo Palon bukan sekadar sosok dalam legenda. Ia adalah bagian dari sejarah yang sengaja dihapus. Raka semakin tidak mengerti. Siapa yang menghapusnya? Ki Jagatseno menatap ke arah hutan, seakan melihat masa lalu di balik pepohonan itu. Banyak hal yang tidak tertulis dalam sejarah resmi, termasuk peristiwa terakhir sebelum kemunduran Majapahit. "Aku tahu sedikit tentang itu," sahut Raka. "Majapahit runtuh karena konflik internal, invasi, dan perubahan zaman. Itu fakta sejarah yang diajarkan sejak sekolah." "Itu adalah versi yang dibuat untuk dipercaya," jawab Ki Jagatseno. "Ada fakta lain yang tidak pernah ditulis dalam naskah sejarah kerajaan. Majapahit tidak runtuh dengan sendirinya. Ada kekuatan besar yang sengaja membuatnya jatuh." "Siapa?" tanya Raka cepat. Lereng Gunung Lawu ini dulunya menjadi tempat berkumpulnya para empu, resi, dan penjaga ilmu kuno. Mereka tahu bahwa ada orang yang menginginkan Nusantara pecah agar mudah dikuasai. Karena itu, Sabdo Palon meninggalkan sebuah titah, sabda yang tidak boleh dilanggar. Namun sabda itu dikhianati. Ayunda menatap Ki Jagatseno. "Kau yakin ini lebih dari sekadar mitos?" Ki Jagatseno mengangguk. "Dan bagian penting dari sejarah itu ada di perpustakaan pusaka Keraton Surakarta. Namun hanya sedikit orang yang tahu letak ruang arsip paling dalam di tempat itu." Raka mulai memahami arah pembicaraan ini. "Kau ingin kita ke Surakarta?" "Ya," jawab Ki Jagatseno. "Sabda yang hilang itu harus ditemukan. Karena jika ramalan Sabdo Palon benar, maka dunia akan segera menghadapi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya." Ayunda berdiri. "Kalau begitu kita berangkat. Semakin lama kita menunggu, semakin besar kemungkinan ada orang lain yang mendahului kita." Raka tidak berkata apa-apa. Dalam hati ia merasa semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Ia hanya seorang jurnalis. Namun kini ia justru berada di dalam lingkaran rahasia yang berhubungan dengan ramalan kuno, kerajaan yang hilang, dan sesuatu yang tidak terlihat namun nyata kekuatannya. Perjalanan ke Surakarta memakan waktu beberapa jam melalui jalan desa yang sepi. Di perjalanan, Raka memperhatikan satu hal yang ganjil. Setiap kali mereka melewati simpang jalan atau pos kecil, selalu saja ada orang yang memperhatikan mereka. Pandangan mereka tajam, seperti mengawasi, bukan sekadar menatap orang asing lewat. Ki Jagatseno seolah tahu mereka diikuti, namun ia tidak menunjukkan rasa gelisah. Saat mereka memasuki kota Surakarta, langit berubah mendung. Keraton Surakarta berdiri dengan keanggunan klasiknya, namun juga menyimpan aura misteri yang sulit dijelaskan. Mereka masuk melalui pintu samping, ditemui seorang abdi dalam bernama Raden Wicaksono yang tampak sudah menanti. "Sampai juga kalian," katanya tanpa basa-basi. "Kau sudah diberitahu kedatangan kami?" tanya Ayunda. "Sudah." Ki Jagatseno pasti tahu caranya.
Jawabnya sambil tersenyum samar. Raden Wicaksono membawa mereka melewati lorong panjang, melewati ruangan-ruangan berisi pusaka, tombak, keris, dan gamelan tua. Namun ia tidak berhenti di ruang utama. Ia membawa mereka turun melalui anak tangga yang tersembunyi di balik lemari besar. Di bawah keraton ternyata ada lorong bawah tanah yang sangat dalam. Kemana kita sebenarnya? Tanya Raka tidak nyaman. Ke tempat di mana sejarah sesungguhnya disembunyikan dari manusia. Jawab Ki Jagatseno. Lorong itu berakhir pada sebuah pintu besi besar yang terkunci dengan 3 gembok kuno. Raden Wicaksono memasukkan 3 kunci yang ia bawa. Pintu berderit berat saat dibuka. Di baliknya, ada ruangan besar yang dipenuhi ratusan naskah, prasasti, kitab, dan ukiran batu yang tidak pernah dipublikasikan ke dunia luar. Ayunda tertegun. Ini adalah arsip sejarah yang hilang. Raka melangkah perlahan. Dadanya berdebar hebat. Ia merasa seperti memasuki ruang rahasia yang tidak seharusnya ada. Tempat ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar dari rahasia sejarah biasa. Mencari ini bukan hal yang mudah, kata Raden Wicaksono sambil mengambil satu gulungan naskah dari rak besi paling bawah. Tapi jika kalian ingin mengerti arti dari kembalinya Sabdo Palon, maka ini adalah pintunya. Ia membuka naskah itu. Tulisan tangan beraksara Jawa memenuhi isinya. Namun hal pertama yang membuat semuanya terdiam adalah judul yang tertulis di halaman pertama. Silsilah Sabdo Palon dan para pewarisnya. Raka menatap halaman itu tanpa berkata-kata. Ketika ia membacanya sekali lagi, bulu kuduknya berdiri. Matanya bergerak ke arah Ki Jagatseno. Kau bilang Sabdo Palon akan kembali. Maksudmu, ia tidak pernah mati? Ki Jagatseno menjawab dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Sabdo Palon tidak lahir untuk satu zaman. Sabdo Palon adalah gelar. Dan gelar itu selalu diwariskan. Dan saat itu Raka mengerti. Ramalan itu bukan tentang seseorang yang kembali bangkit. Tapi tentang seseorang yang selama ini ada di antara manusia. Seseorang yang mungkin sedang mengawasi mereka saat ini. Pintu di Kendali Sodo. Hening menyelimuti ruang arsip bawah tanah Keraton Surakarta setelah Ki Jagatseno mengucapkan kata-kata itu. Bukan hanya Raka yang terpaku oleh kemungkinan besar yang selama ini tersembunyi dari sejarah manusia. Ayunda pun terdiam menatap naskah yang terbuka di depan mereka. Silsilah Sabdo Palon. Kata-kata itu tampak mustahil. Tetapi naskah yang mereka lihat bukan rekayasa. Kertasnya berusia tua, aksaranya sesuai periode sejarah, dan segelnya asli. Yang lebih mengerikan adalah kalimat di halaman kedua. Sing nyekel sabdo iku ora mati, nanging ngalih. Sabdo kelakon tumurun ing rasa sing waskita. Sabdo Palon bakal ana maneh nalika janji kawurian digugah. Raka membaca ulang terjemahan Ayunda dalam hati. Sabdo Palon tidak pernah benar-benar mati, tapi berpindah. Dan sabdanya ada pada orang yang terpilih. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Raden Wicaksono menutup naskah itu pelan. Kalian harus pergi sekarang. Tidak aman berada di sini terlalu lama. Katanya. Apa maksudmu? Tanya Raka. Raden Wicaksono menatap lorong di belakang mereka. Sejak kalian masuk wilayah keraton, kalian sudah diawasi. Ada pihak yang tidak ingin naskah ini muncul kembali. Pihak siapa? Ayunda bertanya. Orang-orang yang membawa agenda tersembunyi atas nama kekuasaan. Mereka tidak suka sejarah ditarik kembali ke cahaya. Jawabnya singkat. Ki Jagatseno memasukkan naskah itu ke dalam tabung kulit khusus dan menyelipkannya ke tas. Kita harus membawa ini ke Kendali Sodo. Raka mengernyit. Kendali Sodo? Gua itu? Bukankah tempat itu lokasi ritual kuno di lereng Lawu? Apa hubungannya dengan ini? Bukan hanya lokasi ritual, jawab Ki Jagatseno. Di sanalah pintu menuju janji Sabdo Palon berada. Dan jika ramalan ini benar, maka naskah ini adalah kuncinya. Ayunda mengangguk. Kita harus memastikan apakah naskah ini asli dan bagaimana mengungkap isinya. Tidak semua yang tertulis bisa dibaca begitu saja. Sebagian isi naskah kuno hanya muncul jika dibuka di tempat yang semestinya. Dan tempat itu ada di Kendali Sodo.
tambah Raden Wicaksono. Raka tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Mereka meninggalkan keraton dengan hati-hati. Namun begitu mereka keluar halaman belakang, Raka merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menatap sekeliling. Ada dua pria berpakaian hitam mengikuti mereka dari kejauhan. Wajah mereka dingin, tidak menunjukkan ekspresi, dan tatapan mereka tajam, seperti pengintai. "Ki, kita diawasi," bisik Raka. "Aku tahu," jawab Ki Jagatseno tenang. "Jangan menoleh. Arahkan langkahmu ke mobil dan bersiaplah untuk perjalanan yang tidak akan mudah." Mobil melaju melewati jalan perbatasan kota Surakarta menuju Karanganyar. Raka yang awalnya ragu kini merasakan kegentingan yang semakin menekan. Semuanya terjadi begitu cepat. Baru kemarin ia adalah seorang jurnalis yang mempertanyakan kebenaran legenda Sabdo Palon. Hari ini ia membawa naskah rahasia yang mungkin bisa mengguncang sejarah Nusantara. Mendekati kawasan Candi Cetho, jalan semakin menanjak. Angin membawa aroma hutan pinus yang pekat. Dari jauh puncak Lawu mulai tampak megah sekaligus gelap. Ayunda membuka peta kuno yang ia bawa. Kendali Sodo berada di lereng tersembunyi antara Candi Sukuh dan jalur pendakian hutan atas. Tidak ada rute resmi ke sana, katanya. "Itu karena tempat itu bukan untuk wisata," jawab Ki Jagatseno. "Tempat itu adalah pelataran rahasia. Dulu hanya digunakan untuk upacara besar kerajaan dan perjalanan batin para leluhur. Orang yang pergi ke sana tidak boleh sembarangan." "Kenapa?" tanya Raka. "Karena Kendali Sodo adalah perbatasan antara dunia yang terlihat dan yang tidak." Mobil berhenti di jalur terakhir yang bisa dilalui kendaraan. Setelah itu, mereka harus jalan kaki masuk hutan. Udara mendadak lebih dingin. Hutan menelan suara langkah mereka. Tidak ada satupun suara burung. Pepohonan di sekeliling terlihat seperti berdiri, tetapi terasa hidup. "Kita sudah melewati batas alam biasa," kata Ki Jagatseno. Raka menegakkan tubuhnya. "Berjaga. Apa maksudmu batas alam biasa?" "Ada tempat yang tetap dijaga hukum gaib, bahkan saat dunia modern melupakannya." Ayunda tampak lebih serius dari sebelumnya. Dan Kendali Sodo salah satunya. Perjalanan mereka menembus hutan semakin aneh. Raka merasa jalur yang mereka lalui terus berubah. Seolah hutan itu tidak ingin menunjukkan jalan sebenarnya. Kadang jalan menyempit, lalu mendadak melebar. Mereka berputar tapi tidak pernah merasa memutar. Dan semakin jauh mereka melangkah, semakin terasa energi lain yang menyelimuti. Sampai tiba-tiba, Ki Jagatseno berhenti. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat sunyi. "Kalian dengar itu?" Raka menajamkan pendengaran. Awalnya ia tidak mendengar apa-apa. Namun kemudian samar-samar muncul suara yang membuat darahnya terasa dingin. Suara gamelan. Lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Seolah dimainkan di balik kabut yang menyelimuti hutan. "Tidak mungkin," gumam Ayunda. "Di tempat seperti ini." Ki Jagatseno menatap mereka. Tatapannya tidak seperti biasanya. Ada tekanan yang berat di matanya. "Mulai dari sini, perjalanan kalian tidak lagi bisa dianggap sebagai sebuah penyelidikan. Ini sudah menjadi perjalanan jiwa. Siapapun yang tidak siap sekarang, lebih baik mundur." Tidak ada yang menjawab. Baik Raka maupun Ayunda menatap satu sama lain. Mereka tahu tidak ada jalan kembali. Pilihan mereka sudah dibuat. Mereka masuk lebih dalam mengikuti suara gamelan itu. Dan saat kabut terbuka perlahan, sebuah gua besar muncul di hadapan mereka. Mulutnya lebar, gelap, dan ukiran tua di pintunya menunjukkan simbol yang tidak salah lagi. Lambang Palon Jagat. Kendali Sodo telah memanggil mereka. Dan pintu pertama baru saja terbuka. Hilangnya Ayunda. Mulut gua Kendali Sodo menganga gelap di hadapan mereka seperti rahang raksasa yang telah menunggu kedatangan tamu sejak berabad-abad lalu. Ukiran-ukiran kuno terpahat di dinding batu di sekitar pintu masuk. Di antaranya ada simbol yang sudah mereka lihat sebelumnya. Lambang Palon Jagat, bersama lambang-lambang lain yang Raka tidak kenal. Simbol matahari, bulan, pusaran angin, dan sebuah tulisan pendek beraksara Jawa.
Ayunda membaca ukiran itu pelan. Siapa yang melangkah masuk tanpa membawa niat yang suci akan hilang dalam perjalanan yang tidak kembali. Raka menelan ludah. Maksudnya apa? Hilang? Bagaimana hilang? Ki Jagatseno menatap gelapnya gua dengan tatapan waspada. Kendali Sodo bukan tempat biasa. Ini bukan sekadar gua. Ini adalah ruang yang dijaga oleh hukum gaib. Kalau begitu bagaimana kita bisa masuk? Tanya Raka. Dengan menyelaraskan diri, jawab Ki Jagatseno. Di tempat ini, hati lebih dulu dinilai sebelum langkah kaki. Ayunda dan Raka saling berpandangan. Mereka tahu perjalanan ini tidak lagi sekadar penelitian. Ini adalah ujian. Mereka masuk ke dalam gua bersama-sama. Begitu melewati mulut gua, suhu udara mendadak berubah dingin. Aroma tanah basah bercampur belerang tipis menusuk hidung. Gema langkah kaki mereka terasa aneh. Seakan gua ini memiliki cara tertentu untuk menelan suara. Semakin mereka masuk, semakin terasa sesuatu yang menekan. Bukan tekanan fisik, tapi seperti ada sesuatu yang mengamati mereka dari kegelapan. Lentera yang mereka bawa memantulkan cahaya tipis yang menari di dinding batu. Di beberapa titik, ada pahatan lagi dengan simbol-simbol yang Raka tidak pahami. Semakin dalam, semakin jelas bahwa ini bukan tempat manusia biasa. Aku merasa tempat ini bergerak, gumam Raka pelan. Seperti gua ini hidup. Dia memang hidup, jawab Ki Jagatseno. Kendali Sodo bukan dibangun untuk manusia, tapi untuk para penjaga. Penjaga apa? Tanya Raka. Penjaga sabda. Jawab Ki Jagatseno. Tiba-tiba Raka menghentikan langkahnya. Cahaya lentera menangkap sesuatu di dinding batu. Sebuah ukiran wajah besar seperti topeng. Wajah itu dingin, mata kosong, namun terasa mengancam. Ayunda mendekat dan menyinari ukiran itu. Ini tidak seperti ukiran biasa. Ini lebih mirip penanda. Penanda apa? Tanya Raka. Ki Jagatseno menatap wajah batu itu serius. Ini adalah tutuk jagat. Jika kita melihat simbol ini, itu artinya kita sudah melewati pintu dunia biasa. Belum sempat mereka bertanya lebih jauh. Suara lain terdengar. Bukan dari depan, bukan dari belakang, tapi dari dalam kepala mereka. Sebuah suara yang tidak bisa dijelaskan. Dalam sekali. Seperti gema ribuan tahun. Embuk yen wis wayahe sabdo bakal bali. Ayunda mundur satu langkah. Kalian mendengar itu? Raka mengangguk. Wajahnya tegang. Iya. Itu bukan suara manusia. Maju. Kata Ki Jagatseno singkat. Jangan beri celah ketakutan. Tapi sesuatu terjadi. Jalan bercabang dua. Satu ke kiri, satu ke kanan. Tidak ada tanda apapun. Hanya dua lorong gelap yang sama-sama sunyi. Kita harus pilih, kata Raka. Tidak, jawab Ki Jagatseno. Kita tidak memilih jalan. Jalan yang akan memilih kita. Dan saat itu terjadi sesuatu yang tidak mereka duga. Suara gamelan maskulin bergema dari lorong kiri. Dari lorong kanan terdengar suara tembang Jawa. Nyanyian perempuan yang lirih namun memikat. Seolah dua kekuatan memanggil mereka dalam dua arah berbeda. Tetap bersama, kata Raka cepat. Kita pilih satu jalur saja. Namun Ayunda tiba-tiba memejamkan mata. Wajahnya pucat. Suara itu, suara dari lorong kanan, seperti memanggilku. Ayunda, jangan terpengaruh, kata Ki Jagatseno. Itu bukan panggilan, itu ujian. Tidak, kata Ayunda. Suaranya bergetar. Aku harus ke sana. Seperti ada sesuatu yang harus aku temukan. Ayunda. Raka berusaha menahan, tetapi terlambat. Ayunda berbalik dan berlari memasuki lorong kanan. Suaranya hilang ditelan kegelapan dalam hitungan detik. Raka hendak menyusul namun Ki Jagatseno menahan bahunya kuat-kuat. Jangan. Kau akan hilang seperti dia jika mengikuti sekarang. Lalu kita biarkan Ayunda sendirian. Raka marah. Dia tidak sendirian, jawab Ki Jagatseno lirih. Dia dipanggil oleh sesuatu. Dan jika benar dugaanku,
Ayunda tidak akan hilang. Dia akan menemukan bagian dari kebenaran yang hanya bisa ditemukan melalui jalan yang dipilih oleh jiwanya sendiri. Raka menatap lorong itu dengan gelisah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap maju, kata Ki Jagatseno. Karena hanya di ruang terakhir kendali Sodo semua akan dipertemukan kembali. Raka menatap gelapnya lorong di depan. Ia tahu sejak awal perjalanan ini bukan main-main. Tapi kali ini ia benar-benar merasakan satu hal yang pasti. Tidak semua dari mereka mungkin akan keluar dari gua ini. Dan saat mereka mulai melangkah lagi, suara tembang dari lorong tempat Ayunda hilang menggema pelan. Suara itu bukan lagi terdengar seperti suara manusia. Itu adalah suara zaman yang telah bangkit kembali. Mengungkap jati diri Sabdo Palon. Lorong yang Raka dan Ki Jagatseno telusuri terasa semakin dalam. Udara di dalamnya tidak lagi hanya dingin, tapi juga menekan seperti sedang berada di bawah ribuan batu. Keduanya berjalan perlahan menyusuri jalur yang tampaknya tidak lagi berupa gua alami. Dindingnya mulai tersusun rapi seperti lorong buatan, namun dari material batu yang entah bagaimana bisa begitu keras dan kokoh meski usianya mungkin sudah ratusan tahun. Semakin dalam kita masuk, semakin terasa bahwa tempat ini bukan hanya sekadar gua persembunyian, gumam Raka. Ini bukan tempat yang dibuat oleh penguasa, jawab Ki Jagatseno tanpa menghentikan langkah. Ini tempat yang dibangun oleh mereka yang menjaga sabda. Ini adalah ruang pengetahuan yang disembunyikan dari manusia biasa. Mereka? Maksud guru para penjaga yang tadi guru sebutkan. Ki Jagatseno mengangguk pelan. Mereka tidak hidup dalam satu masa seperti manusia. Mereka mengikuti garis waktu yang berbeda. Ada di antara mereka yang disebut perantara antara manusia dan kekuatan gaib. Sabdo Palon adalah salah satunya. Nama itu kembali menggema di kepala Raka. Sejak perjalanan ini dimulai, nama Sabdo Palon terasa menguntit setiap langkah mereka. Misterius, mengancam, namun juga terasa seperti sesuatu yang penting bagi masa depan. Guru, kata Raka, suaranya perlahan menegang. Siapa sebenarnya Sabdo Palon? Mengapa namanya selalu dikaitkan dengan masa lalu dan ramalan masa depan? Ki Jagatseno berhenti sejenak. Ia menatap jauh ke lorong yang gelap sebelum menjawab, seolah memastikan tidak ada sesuatu yang mendengarkan selain batu-batu kuno di sekeliling mereka. Sabdo Palon bukan tokoh legenda biasa. Dia adalah danyang agung yang menjadi penuntun spiritual Majapahit. Tapi perannya jauh melampaui seorang penasihat keraton. Ia saksi sejarah yang menyimpan kutukan dan janji pada masa depan. Kutukan? Janji. Ulang Raka. Ki Jagatseno mengangguk. Ratusan tahun lalu, ketika Majapahit berada di ambang runtuh, Sabdo Palon mengucapkan sabda yang kini dikenal sebagai janji Nusantara. Ia berjanji akan kembali ketika Nusantara berada di tangan kekuatan asing dan ketika manusia melupakan jati dirinya. Jadi, orang-orang yang percaya bahwa Sabdo Palon akan kembali bukan sekadar mitos. Tidak, jawab Ki Jagatseno. Ia tidak pernah mati. Ia hanya menanggalkan wujud manusia dan kembali ke alamnya sebagai penjaga Nusantara. Hingga menunggu saat yang tepat untuk kembali. Raka menarik napas dalam. Ada sesuatu yang membuat tubuhnya merinding, bukan karena takut, tapi seperti ada sesuatu yang baru saja tersingkap dalam pikirannya. Mereka melanjutkan langkah. Lorong kini melebar menjadi aula besar di perut bumi. Bagian tengahnya terdapat kolam dangkal yang airnya sangat jernih. Permukaannya memantulkan cahaya lentera yang mereka bawa. Di dinding batu di sekeliling ruangan itu terdapat relief-relief yang menggambarkan sejarah Jawa kuno. Ada peperangan, ada raja-raja, ada upacara besar, dan di beberapa sudut terlihat sosok berjubah putih tanpa wajah yang entah mengapa terasa familiar. Raka mendekat. Jemarinya menyentuh dinding relief. Siapa sosok ini? Sabdo Palon, jawab Ki Jagatseno. Raka mengernyit. Tapi tidak ada wajahnya. Karena ia bukan manusia. Ia bisa berwujud siapa saja. Ia bisa menjadi tua atau muda, petani atau begawan. Terkadang ia muncul sebagai penggembala, terkadang sebagai pengemis, bahkan pernah muncul sebagai tabib keliling. Ia mengembara, mengawasi perubahan zaman.
Raka semakin tenggelam dalam relief-relief itu. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di dinding sisi utara. Ada relief tentang pria muda yang menatap ke arah langit. Dengan tangan kanan menyentuh sebuah batu penuh simbol. Wajah pria itu mirip dirinya. Raka mundur satu langkah. Guru, siapa sosok ini? Ki Jagatseno menatap relief itu lama. Itu pertanyaan yang baru bisa dijawab setelah kau melihat semuanya. Tempat ini belum selesai memberikan jawabannya. Kenapa relief itu seperti menggambarkan seseorang yang mirip aku? Apa ini semacam kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam perjalanan ini, jawab Ki Jagatseno. Jika wajahmu terukir di sini, itu berarti garis waktu telah memanggilmu jauh sebelum kau menyadarinya. Raka menatap Ki Jagatseno dalam-dalam. Apa maksud guru? Apa aku punya hubungan dengan ramalan ini? Tanyakan pada hatimu, jawab Ki Jagatseno. Sejak awal, mengapa kau tidak bisa menolak perjalanan ini? Mengapa rasa penasaranmu terhadap Sabdo Palon begitu besar? Kau tidak sedang datang mencari. Raka, kau dipanggil. Raka merasa bagian terdalam dirinya bergetar mendengar kata-kata itu. Seakan ada sesuatu yang mulai bangun dalam dirinya. Sebuah ingatan yang bukan miliknya, tetapi terasa begitu dekat. Seperti sesuatu yang sudah lama menunggu untuk diingat kembali. Namun sebelum ia bisa bertanya lagi, suara lirih terdengar dari sudut ruangan. Suara perempuan. Raka terkejut. Itu Ayunda. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari menuju sumber suara. Namun saat ia mendekat, suara itu lenyap dan hanya menyisakan gema. Yang terdengar hanya desah angin yang tidak mungkin ada di dalam perut bumi. Ki Jagatseno menyusul. Suara itu bukan kebetulan. Ayunda ada di sini. Tapi bukan di ruang yang sama dengan kita. Bagaimana bisa terjadi? Dia berada lebih jauh di dalam. Dia sedang menjalani perjalanan batin. Dan jika kita tidak segera menyusulnya. Ki Jagatseno menghentikan kalimatnya tiba-tiba. Maka ia mungkin tidak akan pernah kembali. Raka menatap lorong gelap di depan mereka. Aura tempat ini semakin pekat. Ia sadar satu hal. Mereka tidak hanya berpacu dengan waktu. Mereka sedang berhadapan dengan takdir yang jauh lebih besar daripada nyawa mereka sendiri. Dan entah mengapa, ia mulai merasakan ketakutan yang berbeda. Bukan takut pada gua. Bukan takut pada kekuatan gaib. Tapi takut pada satu hal. Takut mengetahui siapa dirinya yang sebenarnya. Pertemuan dengan penjaga sabda. Lorong di hadapan Raka dan Ki Jagatseno berubah semakin sempit. Dindingnya seperti memaksa mereka berjalan lurus tanpa pilihan lain. Di sepanjang dinding, pahatan simbol-simbol kuno mulai tampak semakin banyak, semakin rumit, seakan mereka sedang memasuki ruang yang bukan hanya tersembunyi, tetapi sengaja dikunci dari dunia luar. Suara air yang menetes terdengar berulang, namun iramanya tidak alami. Seolah tetes-tetes itu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, seperti detak waktu yang terus berjalan. Semakin jauh mereka melangkah, semakin jelas Raka merasa bahwa tempat ini sedang menguji mereka. Tiba-tiba langkah Ki Jagatseno terhenti. Raka menatapnya dengan bingung. Di hadapan mereka, lorong yang semula sempit kini terbuka menjadi sebuah aula batu yang luar biasa luas. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah struktur berbentuk lingkaran batu dengan 7 pilar mengelilinginya. Di atas setiap pilar ada ukiran aksara Jawa kuno yang tampak tidak pernah dilihat Raka sebelumnya. Simbol matahari berada di pilar pertama, lalu bulan, bintang, gunung, pusaran angin, ombak, dan terakhir lambang Palon Jagat. Raka berbisik. Tempat apa ini? Ki Jagatseno menjawab pelan. Ini lingkaran Jagratara. Tempat pertemuan antara dunia kasat mata dan dunia yang tersembunyi. Tempat di mana sabda dijaga. Begitu mereka melangkah masuk, udara ruang itu berubah. Ada sensasi tebal yang tidak bisa dijelaskan. Seolah mereka baru saja melewati batas dimensi. Lentera yang mereka bawa meredup dengan sendirinya. Cahaya ruangan kini hanya berasal dari garis-garis ukiran di pilar yang perlahan menyala dengan sinar redup seperti bara. Raka memutar badan, memastikan bahwa tidak ada sesuatu yang mengikuti mereka dari belakang.
Namun saat matanya kembali ke arah tengah ruangan, ia melihat hal yang tidak mungkin. Lingkaran batu yang kosong kini tidak lagi kosong. Seseorang telah berdiri di sana. Itu sosok berkerudung hitam. Wajahnya tersembunyi. Tubuhnya tegap namun geraknya senyap seperti bayangan. Raka terkejut. Ia tidak mendengar langkah siapapun sebelumnya. Tidak mungkin seseorang memasuki ruangan ini tanpa disadari. Namun kenyataannya, sosok itu berdiri di sana. Dia menghadapi mereka. "Guru, siapa dia?" tanya Raka pelan. Ki Jagatseno tidak langsung menjawab. Napasnya perlahan. Sikap tubuhnya berubah waspada. Dengan suara rendah namun tegas ia berkata, "Dia bukan manusia biasa." Sosok itu akhirnya bergerak. Ia mengangkat wajahnya sedikit, memperlihatkan sebagian dari wajah yang tertutup kain. Suaranya dalam, namun tidak keras. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa bergema langsung ke dalam kepala. "Kalian yang datang ke lingkaran Jagratara, sebutkan tujuan kalian." Raka ragu untuk menjawab, tetapi Ki Jagatseno maju setengah langkah. "Kami datang untuk mencari kebenaran sabda yang hilang. Kami datang untuk menjemput seorang yang tersesat di dalam kendali Sodo." Sosok itu diam beberapa saat, kemudian menatap Raka. "Dan apa tujuanmu, pewaris yang belum mengenal dirinya sendiri?" Raka terkejut. "Pewaris? Apa maksudmu?" Namun sosok itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mengelilingi lingkaran batu dengan langkah yang tidak mengeluarkan suara. Seakan ia bergerak tanpa menyentuh lantai. "Ada banyak yang datang ke kendali Sodo," katanya. "Banyak yang mencari ramalan. Banyak yang mengejar kekuatan. Banyak yang memaksa takdir. Namun sedikit yang datang membawa niat yang murni. Maka aku bertanya sekali lagi. Apa tujuanmu, Raka?" Nama itu ia ucapkan dengan mantap. Ia tahu. Ia mengenal Raka. Bahkan sebelum Raka mengenal tempat ini. Raka menelan napas. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebingungan. Pertanyaan ini menembus hatinya. Dan entah mengapa, kali ini ia menjawab tanpa kebohongan. "Aku tidak datang untuk mengejar kekuasaan. Aku tidak datang untuk mistik atau legenda. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Aku tidak ingin masa depan dunia dikendalikan oleh kebohongan. Jika Sabdo Palon benar akan kembali, aku ingin tahu mengapa." Ruangan itu sunyi. Sosok misterius itu berdiri mematung. Tapi meski wajahnya masih tersembunyi, Raka merasa pria itu tersenyum. "Kau menjawab dengan hatimu, bukan dengan lidahmu. Itu cukup." Ia mengangkat tangan. 7 pilar mulai bergetar pelan. Cahaya di sekitar ruangan semakin terang. Lalu ia berkata, "Aku adalah salah satu dari 7 penjaga sabda. Tugasku bukan untuk melindungi masa lalu. Tugasku adalah memastikan masa depan tidak dikhianati. Kau ingin tahu siapa Sabdo Palon? Maka ketahuilah. Sabdo Palon bukan nama seorang manusia. Sabdo Palon adalah gelar bagi penjaga kebenaran bumi." Raka terpaku. "Gelar?" "Ya," jawabnya. "Dan gelar itu tidak mati. Ia berpindah. Dari satu jiwa ke jiwa berikutnya. Dari satu zaman ke zaman berikutnya." Raka kini benar-benar terpaku. Sesuatu yang besar sedang terungkap. Apa yang ia kira hanya tokoh legenda ternyata adalah sebuah garis pewarisan kuno. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, pilar terakhir menyala. Aura ruangan bergemuruh. Dan suara itu datang lagi. Suara yang mereka dengar sejak memasuki gua. "Embuk Yen Wiswayahe. Aku bakal bali. Sabdoku durung entek. Iki dudu pungkasaning jaman. Iki wiwitaning kebangkitan." Dan kali ini, suara itu tidak datang dari dalam kepala. Suara itu datang dari dalam ruangan. Dari seseorang yang perlahan sedang bangkit. Seseorang yang ternyata sudah menunggu mereka. Seseorang yang matanya kini terbuka. Dan Raka tahu, perjalanan mereka baru saja melangkah ke titik yang tidak bisa kembali. Kebangkitan Sabdo Palon. Suara gema terakhir itu mengguncang ruangan. Bukan hanya menggema di dinding batu. Bukan hanya menggema di langit-langit kendali Sodo yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi.
Suara itu menggema di hati mereka yang mendengarnya. Raka merasakan sesuatu yang berat dan agung menyelimuti ruangan itu. Seolah udara di dalamnya berubah menjadi sesuatu yang hidup. Dari sisi terdalam ruangan, sebuah cahaya merah keemasan mulai menyala. Cahaya itu tidak seperti api atau lentera, tetapi seperti energi purba yang selama ini tertidur, kini perlahan bangkit. Di tengah lingkaran batu, sesosok tubuh terlihat duduk bersila di atas permukaan tanah, seakan ia telah berada di sana selama ratusan tahun dalam meditasi abadi. Rambutnya panjang dan berwarna perak kehitaman. Tubuhnya kurus namun auranya begitu kuat, seperti mercusuar di tengah badai. Raka terpaku. Ki Jagatseno menarik napas panjang. Sementara sosok penjaga sabda berdiri tenang, seolah telah menunggu momen ini sejak awal. Raka berbisik. "Siapa dia?" "Dia," jawab penjaga, "adalah mereka yang kalian cari. Sumber dari semua yang kalian kejar. Nama yang dunia takuti sekaligus harapkan kembali." Sosok yang duduk itu membuka matanya perlahan. Dan saat ia membuka mata, ruangan itu bergetar. Karena mata itu bukan mata manusia biasa. Di dalamnya ada kejernihan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti mata seseorang yang telah melihat ribuan tahun sejarah. Mata seseorang yang menyaksikan keruntuhan kejayaan dan pengkhianatan zaman. Mata seseorang yang telah memutuskan untuk menunggu. "Sabdo Palon," bisik Ki Jagatseno nyaris tak terdengar namun penuh hormat. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Raka terdiam. Kata itu kini bukan lagi sekadar cerita legenda yang ia temui dalam naskah kuno atau dongeng rakyat. Ia kini benar-benar berdiri di hadapan sosok yang namanya disembunyikan dalam bayangan sejarah. Sabdo Palon memandang Raka lama, seolah menelusuri isi jiwanya melalui sorotan mata. Kemudian ia berkata dengan suara dalam, berat, penuh resonansi yang tidak berasal dari satu zaman saja. "Kowe wis tekan kene. Nanging apa kowe wis siap nampa bebener sing bakal ngguncang jagat?" Raka menelan ludah. "Jika itu kebenaran, aku akan mendengarnya." Sabdo Palon bangkit berdiri perlahan. Meski ia bergerak tenang dan lembut, setiap gerakannya memiliki kekuatan. Seperti seorang raja yang telah lama disembunyikan dari dunia, kini kembali mengambil tempatnya yang sah. "Aku ora tau mati," katanya. "Aku mung ninggalake wujudku ing jagat kasar. Aku nunggu nganti manungsa lali karo sejatine urip. Lan saiki wektu iku wis teka." Raka mencoba memahami kata-katanya. "Kau menunggu manusia lupa pada hakikat hidup?" Sabdo Palon mengangguk. "Manungsa bubrah amarga wis lali marang janjine. Lali marang leluhure. Lali marang sangkan paraning dumadi. Nalika kabeh mungoya kuasalan kadonyan. Nalika titah bumi dadi budak saka sistem sing ora adil. Nalika bumi dirusak lan langit dicemari daging keserakahan, iku tanda yen sabdoku kudu bali." Penjaga sabda menambahkan, "Bukan kebetulan kalian berdua datang ke sini. Kalian dipanggil oleh garis waktu." Raka memandang Sabdo Palon. "Dipanggil? Untuk apa?" Sabdo Palon menatapnya tajam. "Amarga iki dudu mung babagan aku bali. Iki babagan sapa sing bakal nerusake sabdaku." Raka bingung. "Meneruskan sabdamu? Apa maksudmu?" Gelar Sabdo Palon ora mati. "Iki dudu jeneng. Iki tugas. Iki janji. Iki wesi ingkang boten saget diremehake." Ki Jagatseno kini angkat bicara. "Raka, semua jawaban yang kau cari akan datang bersamaan dengan pertanyaan baru yang lebih besar. Apakah kau siap menerima beban itu, sekalipun dunia mungkin akan menolakmu?" Raka terdiam. Di saat itu ia menyadari sesuatu. Perjalanan ini tidak lagi tentang penelitian sejarah. Tidak hanya tentang menemukan Ayunda. Tidak hanya tentang mengungkap makna ramalan kuno. Perjalanan ini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sabdo Palon melangkah mendekati Raka. Arah tatapannya tidak berubah. Tegas. Dalam. Tidak ada keraguan. "Kowe kudu ngerti, Raka. Jagat iki ora mung kebagi antarane sing katon lan sing ora katon. Ana garis sing ora ieso dilanggar. Garis sing enja keseimbangan." Ia mengangkat tangan.
Tepat di tengah ruangan, cahaya muncul membentuk semacam peta astronomi bercampur simbol-simbol kuno. 7 lingkaran terbentuk, dan di pusatnya sebuah sinar menyala seperti matahari kecil. Yen garis iki rusak, sawijining bangsa bakal tiba. Yen bangsa iki tiba, jagat bakal kebuka kanggo penguasa anyar. Lan iku wis diwiwiti saiki. Raka merasakan darahnya berdesir. Apa maksudmu? Penguasa baru? Siapa mereka? Sabdo Palon menjawab dengan suara yang kini lebih berat. Kekuatan sing tekan saka arah lor kidul. Sing nguasani ilmu nanging oran duweni nurani. Sing rebut jagat tanpa perang. Sing gawe manungsa dadi budak tanpa rantai. Itu bukan metafora. Itu peringatan. Dan sebelum Raka bisa mencerna semuanya, sebuah suara tiba-tiba menggema dari balik ruangan. Suara itu suara Ayunda. Tolong! Sabdo Palon menatap ke arah suara itu, lalu kembali menatap Raka. Wektumu ora akeh. Sawijining pilihan bakal nemtokake kabeh. Apa kowe bakal nyelametake wong sing kowe tresnani, utawa nyelametake jagat iki? Pertanyaan itu menampar Raka seperti petir. Ia tidak siap, namun ia tahu, pilihan itu kini sudah di depan mata. Dan tidak ada lagi jalan untuk mundur.